Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang saudara di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Sebuah program di mana kita semua bisa bersama-sama membaca Alkitab dengan taat dan setia pada Tuhan. Dan hari ini puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat saudara. Saya percaya saudara semua diberkati dan siap untuk membaca Alkitab. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab bersama, kita akan berdoa. Puji nama Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan kami, keluarga kami, bersyukur untuk pekerjaan, usaha kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Di sore hari ini kami mau memberikan waktu kami sejenak untuk bisa baca Alkitab lagi. Kami rindu mendengar suara Tuhan, kami rindu mendengar pengajaran dari Roh Kudus bagi setiap kami. Bimbing sertai kami Roh Kudus sore hari ini. Kami percaya Roh Kudus memberkati setiap kami, membuka setiap pemikiran, memberikan pengertian yang baru, memberikan hal-hal yang semula kami tidak pahami. Tetapi melalui ajaran Roh Kudus sore hari ini kami bisa memahami sesuatu yang Tuhan mau kami dapatkan sore ini. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca Alkitab. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara, mari dengan cepat kita buka Alkitab kita, karena kita akan buka dengan bersemangat saudara-saudara. Kita sudah ada hari ini di kitab Keluaran pasalnya yang ke-27. Dan hari ini kita baca di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Dan di sana kita lihat ada 3 perikop. Yang pertama mengenai mezbah korban bakaran, yang kedua mengenai pelataran, dan yang ketiga mengenai minyak untuk lampu. Mari yang belum bisa membuka Alkitab, saya undang kita untuk stay mendengar firman Tuhan sampai selesai. Karena penting sekali bagi kita untuk baca dan dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Firman Tuhan berkata mengenai mezbah korban bakaran.
Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mezbah itu. Lanjut perikop selanjutnya mengenai pelataran. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikianlah juga pada sebelah utara pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dan kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan dari kain lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta dari lainan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Perikop selanjutnya mengenai minyak untuk lampu. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun temurun. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai membaca di kitab Keluaran 27 hari ini, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21, di mana dalam kitab ini sama-sama kita belajar bagaimana Tuhan memerintahkan Musa dan juga kaum bangsa Israel untuk mereka mendirikan kemah suci, dan betapa secara detail Tuhan mengatur seluruh peralatan-peralatan kemah suci. Saudara, nanti ke depan setelah kita dari ayat ini dan terus ke ayat 28 seterusnya, kita akan terus membaca ini. Jangan bosan-bosan. Mungkin saudara berpikir bahwa
Kenapa kita harus baca ini? Tetapi pada akhirnya, pada saatnya Tuhan akan menjawab apa yang kita pikirkan lewat Roh Kudus. Makanya ketika kita berdoa dan kita minta Roh Kudus akan memberitahukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita belajar dari firman hari ini. Saudara, biar kita terus beriman kepada Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang sedang kita alami, kita baca firman terus, saudara. Setia terus membaca firman. Dan saya berdoa dan saya mendorong saudara-saudara di tahun 2024, masih ada sekitar 6 bulanan lebih, saudara. Mari kita taat baca firman, sehingga kita akan tutup tahun ini dengan terus ada dalam firman Tuhan. Saya percaya, saudara, ketika saudara baca firman Tuhan, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, apa yang Tuhan bicara di firman, itu akan menjadi berkat dalam hidup kita, memperoleh kekuatan dalam jalan-jalan kita, dan terang bagi setiap langkah-langkah kita, saudara. Pegang terus iman kita pada Tuhan, rajin baca firman, rajin berdoa, dan mulailah memberikan waktu-waktu saudara untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyertai saudara. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah subscribe di channel YouTube Elkana Ministry ini. Saudara mungkin sudah komentar masuk di dalamnya, saudara sudah share, like. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Akhirnya dari Elkana Ministry kami berdoa, saudara terus dipenuhi kasih karunia Tuhan, terus diberikan Tuhan hikmat bijaksana dalam setiap jalan-jalanmu. Terus engkau dipimpin Roh Kudus, dan saudara lihat bahwa engkau tidak sendiri menghadapi kehidupan dunia yang semakin gelap. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menjaga langkah, yang menjaga hidup saya dan saudara, hidup kita semua. Teruslah bersyukur, saudara, di tengah permasalahan. Ada Yesus yang akan